Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan serta mengenalkan konseptualisasi game digital kami dengan nama Taste This. Pertama, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Aura Kartika Utomo dengan NRP terakhir 22, Naura Alia Bukbita dengan NRP terakhir 35, Freya Shokila dengan NRP terakhir 66, Nabila Arifani Sabita dengan NRP terakhir 98, saya Kaisar Aditya Adristi dengan NRP terakhir 115, dan Asoka Raka Gutama dengan NRP terakhir 141. Selanjutnya adalah deskripsi game kami. Game ini merupakan game turn-based dengan petualangan bertemakan makanan lokal Indonesia. Permainan ini diawali dengan kisah Tina dan neneknya yang tinggal di sebuah desa. Namun jiwa nenek Tina diambil oleh monster hutan yang akan dijadikan tumbal. Tina harus pergi berpetualangan melawan monster untuk mendapatkan seluruh jiwa neneknya agar arwahnya bisa hidup dengan tenang. Selanjutnya adalah skema permainan yang diawali dengan splash screen, selanjutnya home screen dengan adanya prolog, pre-gameplay, gameplay, victory, lalu next level. Terdapat juga adventure tab, character tab, dan inventory tab. Di adventure tab terdapat world map, levels map, random shop nanti ada hanya random shop encounter, levels, collecting material, story, dan fight. Selanjutnya, nilai atau value dalam game. Nilai positif dan esensial pada game ini terletak dari segi alur cerita game yang ditampilkan secara menarik dan edukatif, menghadirkan cara baru dalam memahami dan mengenalkan rasa ketertarikan dan kelestarian akan kuliner lokal Indonesia dengan membalutnya dengan jurus dan serangan khas berdasarkan elemen kuliner Indonesia yang ada pada game. Selain itu juga adanya satuan fitur khusus atau spesial pada game. Salah satunya pada permainan ini memiliki fitur skin yang bisa merubah elemen yang dimiliki Tina. Elemen tersebut ada 3, yaitu makanan, minuman, dan kue. Skin dapat diperoleh setelah melawan bos utama dari plot permainan. Skin yang didapat berupa resep makanan lokal yang kemudian bisa dikonvert menjadi skin. Selanjutnya, target pemain dan platform yang sesuai untuk karakteristik pemain. Target pemain kami adalah anak dengan umur 12 tahun ke atas karena adanya elemen violence dalam game ini yang ditakutkan mungkin kurang pas untuk anak yang lebih muda. Serta platform yang akan kami gunakan untuk game ini adalah mobile dan PC. Mengikuti beberapa game turn-based lokal lainnya, diketahui juga apabila kebanyakan target user mengalokasikan waktu mereka secara besar melalui smartphone dan perangkat sejenis PC lainnya. Dan berikut adalah konsep visual. Mulai dari alternatif sketsa on screen, kita membuat alternatif konsep awal on screen dengan berupa sketsa outline yang menggambarkan secara garis besar, mulai dari main menunya dan elemen-elemen visual yang akan tertampil pada game. Lalu ada sketsa in-game yang menggambarkan moodboard sebagai acuan tampilan in-game, terutama bagian dialog antar karakter yang akan berjalan pada game. Selanjutnya adalah moodboard. Berikut merupakan moodboard, environment, dan karakter sebagai acuan untuk memvisualisasikan ide dan konsep yang sudah ada melalui objek yang akan diterapkan pada permainan digital berikut. Dipergunakan untuk menyelaraskan konsep dengan desain dan elemen visual yang dibuat, dari moodboard karakter utama hingga musuh, dan garis besar konsep visual dari game. Selanjutnya adalah draft tampilan, yang mulai pertama adalah home screen. Berikut merupakan tampilan home screen yang ditampilkan di awal permainan. Terdapat judul game dan tombol start game untuk memulai permainan, serta title atau judul dalam gamenya tersebut. Dan selanjutnya adalah prolog, mulai dari level 1, adalah tampilan awal frame atau scene in-game pada prolog, yang kemudian bisa disimulasikan lebih lanjut di section selanjutnya. Penasaran gak sih gameplaynya seperti apa? Dari kelompok kita sendiri, kita sudah membuat simulasi game dari Tastis yang dapat dimulai dari sekarang. Dalam halaman pertama, simulasi game, kita akan dibuka dengan halaman awal, yaitu Tastis Start Game. Mulai dari tombol Start Game, kita akan mulai. Dan selanjutnya, kita akan dibuka dengan prolog dari Nenek Tina sendiri. Nenek Tina meminta Tina untuk mengambilkan daun jeruk karena nenek mau masak nasi daun jeruk. Yang selanjutnya, kita akan dibuka dengan tugas atau gameplay yang pertama untuk mengambil daun jeruk yang kita akan memainkan dengan karakter Tina. Karena terdengar suara yang kencang, Tina akhirnya
masuk ke dalam rumah dan terdengar masuk ke halaman dialog lagi. Ternyata nenek Tina lagi jatuh sakit. Karena dialog tersebut nenek terkapar, tidak berdaya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan akhirnya Tina sendiri berteriak nenek dan tersedih. Tina menangis terseduh-seduh. Waktu pun berlalu, malam tiba, Tina sedang berada di ranjangnya. Dia sedang bermimpi berada di Void. Lalu masuk ke dalam dialog selanjutnya, Tina bertanya, "Aku di mana?" Kemudian dia melihat cahaya di ujungnya. Ternyata itu adalah neneknya. Ia berlari menghampiri neneknya sambil meluk-meluknya. Ternyata Tina bertanya, "Nenek, nenek masih hidup kan? Jangan tinggalkan Nina." Tina, tolong jiwa nenek diculik. Selamatkan jiwa nenek dari kutu hijau. Dan pada dialog selanjutnya, ada terdengar suara pintu yang dikencang-kencangkan. Tina terbangun dari tidurnya karena suara keturunan keras dari pintunya sendiri. Pada akhirnya, Tina bertanya, "Suara keras apa itu?" Lalu menghampiri pintu tersebut. Pada selanjutnya juga, ternyata ada goblin. Kita masuk dalam halaman gameplay. Selanjutnya, Tina dibantu oleh neneknya berhadapan dengan goblin, yaitu musuhnya. Dengan indikator visualnya ada health yang berjumlah 10 dan tombol attack. Objektifnya sendiri, kita harus melawan goblinnya sampai goblinnya kalah. Lalu kita dapat memenangkan gameplay dalam awal pertama ini. Skenario selanjutnya, Tina keluar ke hutan untuk mencari jiwa nenek Tina yang hilang. Lalu pada saat di hutan, Tina bertemu dengan buto hijau yang mempunyai jiwanya. Pada skenario selanjutnya, kita harus melawan buto hijau sebagai bos. Dalam skenario ini, kita diintroduce dengan 2 tombol baru setelah attack. Mulai dari yang pertama adalah skill, yang mempunyai kemampuan spesial untuk melawan bosnya. Lalu yang kedua, kita mempunyai tombol ultimate atau ult yang dapat menyelesaikan buto hijau untuk kita menang. Dari selesainya sesi post fight, itulah akhir dari simulasi game Taste This. Oleh karena itu, saya Asokara Gautama serta kelompok 5 Game Studies mengucapkan terima kasih telah menonton konseptualisasi game digital. Sampai jumpa!